Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian karena sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang lintas negara hari ini ya. Wah, ini sudah ada Rodrigo from Bolivia. Oke, hai. Di sana nggak tahu dia lagi siang atau lagi malam. Thank you for coming. And then dari Cilegon juga ada. Wah, Aset Merdeka ya, Merdeka pokoknya kita semua ya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin menginformasikan tata tertib yang wajib kita patuhi selama acara ini berlangsung, yang mana tolong untuk tidak men-share link pun di kolom chatting ataupun menulis nomor handphone, dan juga untuk namanya tolong jangan ditulis nomor handphone atau link apapun ya. Kemudian apabila ingin menyalakan video harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Oke, malam hari ini kita akan ada seseorang yang luar biasa tentunya ya, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini atau host kita malam hari ini. Beliau adalah salah satu leader V4 Royal Q Indonesia. Nah, jadi sejarahnya nih, bagaimana Mister ini berkenalan dengan Royal Q itu sebelumnya berkenalan dengan Royal Q di Mei 2021, tetapi itu karena tidak sengaja melihat YouTuber luar negeri dan akhirnya beliau tertarik untuk bergabung dengan Royal Q. Namun setelah bergabung ditelantarkan oleh sang pengundang, tidak ada pendampingan, apalagi program mentoring, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena trial error setting robot. Namun, karena niat belajar dan berusaha, akhirnya menemukan leader yang hebat serta komunitas royalty Indonesia yang sangat positif, dan support system yang sangat membantu. Ya, seperti Zoom kita malam hari ini ya, Royalty Indonesia support systemnya sangat dahsyat teman-teman semua. Setuju? Coba tulis di kolom komentar setuju. Oke ya. Siapa yang setuju kalau Royalty Indonesia kita sangat support sistemnya sangat hebat ya, kita selalu adakan rutin Zoom dan lain sebagainya. Setuju ya teman-teman ya? Wah, di sini tempatnya ya. Royalty Indonesia is the best. Kemudian sistem yang sangat membantu. Nah, akhirnya memutuskan untuk memulai lagi dari nol karena akhirnya beliau bertemu dengan support system yang sangat mendukung ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk memulai lagi dari nol dalam waktu 2 bulan saja sudah lebih mencapai sudah meraih ranking V4 dan memiliki member lebih dari 3.000 member dan menjangkau lebih dari 10 negara. Beliau ini membernya sudah tersebar di 10 negara. Wah, ini luar biasa ya, lintas negara. Ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, Italia, USA, Pakistan, Australia, Brazil, sampai di Filipina ya. Luar biasa. Berkaca dari pengalaman pahit ditelantarkan oleh inviternya, kini ia bersama-sama dengan beberapa leader dan profesional trader membuat copy trade. Namanya Fastmoon. Ayo, siapa di sini yang sudah pakai Fastmoon dan sudah lihat-lihat ya portofolionya. Jadi ternyata Mr. Bas ini adalah orang di belakang Fastmoon ya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan rank V4 Royal Q Indonesia, Mr. Bas. Halo, selamat malam. Halo malam Istia. Halo, selamat malam Halo. Indonesia. Apa Selamat kabar? malam Mr. Bas. By the way, Siap. Mr. Bas ini domisilinya di mana sih? Jakarta. Di Jakarta ya, tapi ini amazing sekali lintas negara membernya. Ini emang punya teman banyak atau gimana sih? Ya, karena Royal Q ini adalah aplikasi global ya. I Hanya dengan see. modal 120 kita bisa expand ke luar negeri Betul sekali. tanpa biaya tambahan gitu. Wah, gila ya. Jadi kita sudah expand di mana-mana ini cabangnya nih, Mr. Bas. Ini Ya, perlu dicontoh nih, Bapak dan Ibu betul. sekalian. Oke, Mr. Bas, karena malam hari ini kita sudah ada 547 peserta nih. Udah nggak sabar apa sih Royal Q. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih sekali lagi Istia, MC yang paling kondang ya di Royal Q Indonesia ya. Baik, saya izin untuk share screen ya. Ya, dan juga selamat malam Bapak Ibu semua, dan juga welcome for our friend in all country ya. I see we have a friend from Bolivia, from Peru, etc. ya. Kita juga turut berbangga ya bahwa Royal Q ini bukan aplikasi kaleng-kaleng. Ya, ini aplikasi penghasil uang dengan trading di kripto yang kita bisa expand. Nanti saya coba pas kita tanya jawab kita akan sharing ya bagaimana
saya dan tim dengan tidak terlalu sulit bisa expand itu sampai ke 10 negara. Baik, tanpa berpanjang lebar, perkenalkan saya sehari-hari sebagai pengusaha, dikenal dengan nama Kevin, kemudian di dunia kripto dikenal sebagai nama Bas ya, karena saya melihat bahwa ini adalah sebuah teknologi baru, banyak orang yang belum memahami kripto, ya khususnya teknologi di belakang kripto, yaitu blockchain. Nah, melalui kesempatan malam hari ini, izinkan saya akan sharing sekitar 30-45 menit tentang apa itu cryptocurrency, blockchain, dan khususnya tentang Royal Q. Ya, Royal Q yang kita mau sampaikan di sini adalah disebut sebagai solusi of automatic crypto trade, the best crypto trading bot. Ya, nah kita hidup di sebuah era ketika perubahan dahsyat sedang terjadi, teman-teman. Ya, ketika kita tahu era agraris, orang yang dikenal berkuasa adalah orang yang punya lahannya banyak. Ya, mereka itu bisa lord, bisa itu tuan tanah, bisa raja, ya, dan lain sebagainya, bisa kaisar, ya. Jadi kalau mereka dulu disebut kaya itu kalau tanahnya luas-luas, ya. Kemudian era industri ketika berlangsung berabad-abad, orang menemukan teknologi mesin, ya teknologi percetakan, mesin uap dan lain sebagainya. Akhirnya revolusi industri terjadi. Banyak orang-orang yang punya uang itu bukan lagi tanah-tanah yang luas, tapi punya mesin, punya banyak karyawan, ya pabrik-pabrik menghasilkan banyak produk, ya dianggap sebagai kapitalis, ya. Kemudian di era industri, teman-teman, di era informasi, ya. Orang ketika terjadi ledakan internet nih, ya, ketika terjadi di tahun 89, tahun 90 awal. Ini terjadi ketika kita mengenal sebuah teknologi baru namanya internet. Orang tahu itu website, kemudian orang tahu itu email, ya. Sekarang kita tahu, ya. Ketika pertama kali ditemukan yang namanya internet, orang nggak paham apa itu internet. Orang masih berkirim surat pakai pos, ya. Orang masih kirim uang, ya, pakai dengan cara-cara tradisional gitu ya. Tetapi di dunia internet ternyata butuh waktu sampai seperti hari ini, itu butuh sekitar 40 tahun. Ya, 30 sampai 40 tahun untuk kita mengenal internet seperti hari ini. Namun, Bapak Ibu, kita masuk di sebuah era yang masih sangat baru atau yang kita kenal disebut dengan era digital. Era digital ini sama sekali lagi berbeda, Bapak Ibu. Kalau dulu orang bekerja harus 9 to 5, masuk dari pagi, pulang sampai sore. Di era digital, anak-anak kita hari ini, bahkan kita hanya posting-posting foto, punya uang jutaan rupiah. Kita hanya bikin-bikin video, bisa punya penghasilan yang cukup untuk kita kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang, di era blockchain, orang main game, Bapak Ibu, orang main game aja bisa punya penghasilan puluhan juta, ya. Nah, apalagi 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mau mengajak teman-teman, Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita, rendahkan pikiran kita, buka mata kita, buka pikiran kita untuk melihat sesuatu era baru di dunia blockchain, Bapak Ibu. Kalau kita lambat mengantisipasi ini, maka kita akan terlambat juga mengikuti perubahan zaman. Nah, kita mengetahui, semua kita merasakan. Saya pengusaha, teman-teman saya pengusaha. Teman-teman saya juga profesional. Kita mengalami 1-2 tahun terakhir ini. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan dunia, negara paling kuat sekalipun. Kita nggak usah ngomong Indonesia, tapi kita ngomong negara paling kuat sekalipun. Tergopoh-gopoh menghadapi sebuah wadah pandemi yang namanya COVID. Ketika semua orang dibatasi, berbisnis bukan lagi dengan cara yang sama. Semua tempat-tempat keramaian harus ditutup. Bisnis-bisnis yang dulu nggak pernah sepi, tiba-tiba nggak ada orang, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana kita mengantisipasi ini? Kalau itu mungkin terjadi kemarin, bahkan tidak menutup kemungkinan, konon, saya baru mendengar kabar bahwa COVID sekarang sudah berevolusi menjadi generasi kelima, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa sekali. Kemarin sudah ada namanya yang versi Delta. Sekarang ada lagi yang generasi berikutnya, ini kapan habisnya? Ya, kapan selesainya? Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita yang harus
antisipasi, kita yang harus berubah. Ketika terjadi COVID, tiba-tiba pemasukan orang terhenti, bisnis terhenti, profesional bekerja banyak yang di PHK, orang yang bekerja banyak yang dipotong jam kerjanya, terpaksa orang harus mencari alternatif solusi. Solusi-solusi yang memadai saat itu, orang mengenal bisnis yang nggak mungkin turun, katanya properti. Ya, kita coba lihat nanti ya. Kemudian juga orang bilang katanya simpen uang paling aman di deposito. Ya, kita lihat nanti ya. Apakah bisa dengan hidup dari sana bisa memenuhi kebutuhan kita? Orang juga bilang saham dan terbukti benar. Selama 2 tahun terakhir pandemi, orang yang punya dana nggak bisa berbisnis, nggak berani ekspansi, nggak berani buka cabang, akhirnya apa? Main di saham. Ya, banyak sekarang pemain-pemain saham baru. Ya, kemudian juga ada di gold katanya. Ya, investasi di emas katanya nggak pernah turun dan selalu menjadi lindung nilai paling terbaik. Ya, kita akan coba lihat. Nah, yang terakhir, justru ketika di era pandemi, kripto naik daun, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kita lihat datanya, ya. Di 5 tahun terakhir, di tahun 2015, orang membandingkan, ya. Kita coba chart ini membandingkan 3, ya. Yang pertama antara Bitcoin yang mewakili cryptocurrency, kemudian ada IS itu adalah lambang dari Standard & Poor, ya. Standard & Poor 500 itu adalah indeks dari 500 saham-saham dengan jumlah kapitalisasi terbesar di Amerika. Jadi dengan kumpulan saham itu dalam sebuah indeks namanya, itu dianggap mewakili ya pasar saham atau pasar kapital perusahaan terbaik yang ada di Amerika. Nah, kemudian yang GC itu adalah gold, Bapak Ibu, emas ya. Nah, kita lihat ya, dari tahun 2015 sebagai titik awal sampai tahun 2000 ya, tahun 2020 tepatnya di bulan September ya, ketika masa pandemi masih berlangsung ya, kita lihat untuk menyentuh angka pertumbuhan yang disebut dengan aset produktif tadi, saham itu hanya 2 kali lipat. 2 kali lipat itu udah prestasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Jangan lihat kalinya, tapi persentasenya. 2 kali itu artinya 200%. Ya, saham 200%, gold juga mencapai 200%. Tapi kalau kita lihat Bitcoin, kalau kita lihat cryptocurrency, itu 30 kali lipat, Bapak Ibu. Kalau 30 kali lipat, artinya apa? 3.000% selama 5 tahun. Ya, oke, kita lihat data lagi. Tadi kan ada yang bilang properti bagaimana? Kita lihat properti karena sifatnya tanah dan bangunan itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang terus meningkat, ya tidak pernah ada batasnya konon. Memang selalu terjadi peningkatan. Namun di tahun 2020, di tahun lalu, di tahun ketika pandemi sedang puncak-puncaknya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anjlok. Teman-teman pasti melihat bagaimana mall itu sepi, gedung perkantoran itu sepi, ruko-ruko itu sepi, ya. Tempat yang dulu kita lihat ramai itu tiba-tiba nggak ada orang, Bapak Ibu. Ya, that's why properti turun. Bagi mereka yang punya cadangan dana itu nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang tidak punya cadangan dana, nggak punya tabungan, dia terpaksa hidup dari tabungan dan tabungan. Atau bahkan ketika tabungannya nggak ada, terpaksa harus menjual propertinya. Makanya propertinya pada anjlok. Ya, kita juga lihat ya, di tahun 2020 Standard & Poor tadi 500 juga jatuh di tahun 2020. Dan kita lihat justru BTC terkoreksi sedikit, namun dia kembali lagi. Nah, persis nih, kita zoom in nih, khusus di tahun 2020 ya. Hanya di tahun 2020 untuk membuktikan daya tahan terhadap pandemi, daya tahan terhadap krisisnya, Bapak Ibu. Tadi gold hanya 28%, ya. Bond non-bank itu 21%. Cash 16%, ya. Equities itu saham ya dan lain sebagainya. Kita lihat Bitcoin 318% di tahun 2020 saja, Bapak Ibu. Ya, oke. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih jauh apa itu cryptocurrency. Ya, secara harafiah terjemahan dari cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Ya.
karena memang kesempatan malam hari ini juga sangat terbatas waktunya, mungkin saya akan coba mengutip beberapa aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dengan mudah sekarang mencari itu di Google, di internet, di YouTube, dan lain sebagainya. Apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, Bapak Ibu. Nah, ada 4 ciri sebenarnya cryptocurrency yang saya coba simpulkan ya. Yang pertama, cryptocurrency sesuai dengan namanya, cryptocurrency. Crypto itu mewakili kode matematika yang rumit yang seringkali disebut namanya kriptografi. Ya, currency sesuai namanya adalah mata uang. Nah, tujuan awalnya ketika dibentuk pertama kali memang adalah untuk menggantikan dominasi US dollar ya atau beberapa mata uang lain ya. Namun dalam perjalanannya ada juga kelompok orang yang memperlakukan cryptocurrency ini sebagai bagian dari proyek-proyek dan sekaligus juga sebagai aset digital Bapak Ibu. Walaupun sampai hari ini masih ada beberapa kelompok cryptocurrency yang memang khusus diperuntukkan untuk kripto sebagai currency. Namun kita di Indonesia memperlakukan cryptocurrency yang kita kenal hari ini sebagai aset digital. Nah, nanti kita bedakan ya, apa itu aset digital dan apa itu cryptocurrency-nya. Ya, kalau aset digital itu dianggap sebagai alat lindung nilai. Nah, apa itu aset? Nah, aset itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, dan dia cenderung langka, Bapak Ibu. Nah, kita contoh ya, contoh. Yang disebut dengan aset, contoh misalkan kita mengenal juga kok sekarang ini emas kan. Emas itu disebut dengan aset. Kenapa? Karena dia punya nilai, dia berharga, dan dia cenderung langka. Karena dia aset, dia masuk kategorinya komoditas. Namun dia bukan alat tukar. Walaupun kita mengakui emas itu berharga, tapi kita nggak bisa nih beli rumah dengan emas 2 kilogram gitu loh. Nggak bisa. Kita mau beli komputer, mau beli laptop, mau beli handphone, ya dengan emas 40 gram gitu. Nggak bisa. Walaupun kita mengakui, sekali lagi, kita mengakui dia benda berharga. Dia punya nilai. Namun bukan sebagai alat tukar. Nah sama, kripto di Indonesia memang berharga, memang bernilai, dan bermanfaat, namun dia bukan alat tukar di Indonesia. Ya, oleh karena itu yang saya sepakati dulu nih, ya bahwa cryptocurrency di Indonesia sebagai aset digital. Yang kedua, sifat dari cryptocurrency dia adalah decentralized. Kenapa disebut decentralized? Karena sebelum adanya cryptocurrency atau teknologi di balik belakangnya itu adalah blockchain, orang mengirim uang itu harus dengan sebuah sistem yang sudah dirancang puluhan ratusan tahun, Bapak Ibu, yang kita kenal sebagai perbankan hari ini. Kalau kita mau mengirimkan uang nih, contoh, saya mau mengirimkan uang saya ke teman saya di Taiwan, misalkan, atau teman saya di Peru, nih, ada teman-teman kita dari Peru, dari Bolivia, ya. Ketika kita mau kirim uang ke sana, kita harus masukkan dulu, menyetorkan uang itu ke bank lokal kita, lalu diverifikasi sama otoritas tertentu, sampai dengan Bank Indonesia, ya, sampai dengan para pembuat kebijakan, ya, sampai dia harus keluar dari platform lintas negara, diterima di negara tersebut. Di negara tersebut baru terdistribusi sampai ke bank-bank yang bisa dia terima sebagai bank lokal. Nah, sistem ini disebut namanya SWIFT, SWIFT. Jadi kalau teman-teman mau kirim uang ke luar negeri khususnya, selalu ditanya kode SWIFT namanya. Nah, karena dia banyak cabang, banyak tempat untuk dilewati, maka itu disebut namanya tercentralized. Pernah nggak teman-teman kirim uang tapi dibatalkan, dicegah, dicegah lah gitu ya, karena satu dan lain hal. Entah karena dianggap ini transaksi yang nggak baik gitu ya, apakah ini apa namanya ada yang melaporkan dan lain sebagainya. Jadi ada pihak yang bisa menjegal gitu. Nah yang kedua juga butuh waktu yang lama kalau kita mengirim dengan uang seperti itu. Kalau kita dengan cara RTGS sekalipun itu yang paling cepat ya, itu bisa makan waktu lebih dari 24 jam. Ya, belum kalau pakai cara-cara biasa gitu ya. Pakai dulu kalau kita kirim uang itu pakai lembaga yang kayak namanya Western Union ya dan lain sebagainya. Kalau yang kayak gitu Bapak Ibu, satu udah lama, kedua mahal ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah kirim dan terima uang dari luar negeri pasti pernah merasakan itu. Nah, justru ini yang mau dijawab tantangan hari ini dengan teknologi blockchain itu Bapak Ibu.
teknologi blockchain membuat setiap orang bisa mengirimkan uang. Ini terkait juga ya, terkait dengan yang namanya peer-to-peer ini ya. Ini mengirimkan uang dari dompet dan ke dompet. Sekali lagi ya, dari dompet langsung ke dompet tanpa ada pihak perantara, Bapak Ibu. Nah, inilah canggihnya sistem yang kita sebut sebagai blockchain hari ini. Ya, nanti bagaimana aplikasinya banyak sekali. Ini cuma contoh satu ya di dunia finance. Padahal nanti blockchain itu banyak sekali kegunaannya di luar finance. Ya, nah yang menariknya lagi namanya cryptocurrency ini ya banyak orang yang mengatakan bahwa oh kalau cryptocurrency karena tadi Mr. Bas bilang bisa langsung berarti bisa dong dimanfaatkan untuk transaksi misalkan narkoba, korupsi, terorisme dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya sekarang tanpa blockchain pun, tanpa cryptocurrency pun, dunia gelap mafia itu juga sudah melakukan itu di mata uang konvensional dengan sistem perbankan konvensional. Itu bukan nggak terjadi, terjadi. Nah, justru blockchain, kalau teman-teman sudah mengetahui sistem blockchain, menyebabkan semua transaksi itu transparan. Nah, ini herannya, ini aneh gitu ya. Sesuatu yang langsung ke langsung, tapi dia transparan. Kenapa bisa demikian? Karena transaksi di dunia blockchain itu membuat semua orang itu semakin terbuka. Ya, karena sifat decentralized menjadikan komunitas yang mengontrol, yang memvalidasi, ya, dan semua terbuka, Bapak Ibu. Ya, banyak komunitas-komunitas blockchain yang semua bisa melihat lalu lintas transaksi itu terjadi. Nah, inilah menariknya. Jadi, blockchain ini memungkinkan, walaupun dia transaksi langsung ke langsung, namun transaksi itu terjadi transparan, semua komunitas bisa melihat. Dan yang dilindungi adalah ID-nya. Ya, ID-nya private. Tapi lalu lintas uangnya, itu semua transparan. Inilah keunikan dari blockchain. Ya, ini yang sulit dipahami kalau kita menggunakan kacamata sistem perbankan konvensional gitu. Kalau perbankan konvensional, saya kirim teman saya ke tadi di Taiwan, ke teman saya A di Taiwan. Itu yang tahu saya, dia, dan otoritas perbankan yang dilalui. Tapi itu kan sifatnya tertutup, Bapak Ibu. Sedangkan jangan-jangan istri saya, suami saya, atau teman-teman saya nggak tahu transaksi itu. Nah, kalau di blockchain sebaliknya. Di blockchain itu saya bisa langsung, tapi semua orang bisa tahu. Nah, itu kira-kira. Ya, inilah yang menarik, Bapak Ibu ya. Nah, inilah ciri-ciri. 4 ciri utama. Dia bentuknya aset digital, decentralized, peer-to-peer, tapi transparan sekaligus private. Mengenai legalitas cryptocurrency di Indonesia, tadi disampaikan bahwa cryptocurrency sebagai aset komoditi. Masih ingat ya? Tadi perumpamaannya seperti emas, tapi ini digital. Ya, karena dia sifatnya berharga, bermanfaat, tapi sifatnya langka, maka dia juga punya nilai yang bisa diperdagangkan, Bapak Ibu. Karena dia diperdagangkan, maka ada seperangkat aturan yang harus dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ya, di sini ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, kemudian Peraturan Pemerintah Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan. Ya, perhatikan ya, teman-teman. Di sini bukan Menteri Keuangan, karena di sini bukan sebagai mata uang. Kalau mata uang, dia masuknya itu ke Menteri Keuangan, Bapak Ibu. Tapi karena dia aset sebagai komoditas, sama dengan emas, sama dengan batu bara, sama dengan oil, minyak, maka dia masuk ke Menteri Perdagangan. Karena aset komoditas bisa diperdagangkan, beli dan jual. Dan bursanya namanya bursa berjangka, bursa komoditi. Ya, kalau di keuangan dia masuknya bursa efek atau pasar modal. Yang mengawasi di pasar modal namanya OJK. Tapi kalau di bursa berjangka atau bursa komoditas itu yang mengawasi namanya Bapepti. Ya, nah di sinilah makanya ada peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019, nomor 5 dan nomor 7 tahun 2020. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini sudah ada dasar undang-undangnya. Ya, kemudian kemarin juga sempat viral ya pernyataan dari MUI bahwa kripto diharamkan, tapi judulnya bawahnya nggak dilanjutin. Ya, kalau orang cuma baca judul, oh kripto haram, baca nggak artikelnya? Kripto diharamkan sebagai mata uang.
Setuju. Nggak boleh sebagai mata uang. Tapi kripto sebagai aset digital. Ya, nah kripto pemerintah sejak bulan April melalui Menteri Perdagangan, melalui beberapa pejabat sudah memberikan informasi. Ini adanya di media-media ternama ya, di bisnis.com, kompas.com, media Medcom ya, atau media Indonesia Group ya dan lain sebagainya. Udah menyatakan bahwa akhir tahun, berarti sekarang ini antara September sama Desember nih, Bapak Ibu, akan meresmikan bursa kripto yang pertama. Ya, kalau ini terjadi, maka Indonesia adalah negara pertama yang meresmikan bursa kripto oleh pemerintah. Karena yang selama ini ada bursa kriptonya itu dari swasta. Ya, kalau ini yang pertama, kita yang pertama di Indonesia, di dunia, Bapak Ibu. So, pemerintah kita udah tahu bahwa ke depan ini akan menuju ke era-era seperti itu. Jadi teman-teman yang kalau baru mulai atau belum mulai, ini kita masih awal sekali, Bapak Ibu. Sama seperti tadi internet pertama kali di tahun 89, di tahun 90. Kita ini baru pertama kali nih tentang blockchain, tentang kripto ya. Jadi kita masih orang-orang pertama. Nah, apa saja sih orang ramai tentang kripto? Sebenarnya peluangnya apa aja? Ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu namanya mining. Karena proses menghasilkan sebuah cryptocurrency harus melalui proses yang dipecahkan oleh super komputer. Ya, karena dia sifatnya berupa pemecahan kode-kode dan memvalidasi transaksi, maka muncullah koin itu. Muncullah cryptocurrency itu, ya. Nah, proses yang rumit, proses yang susah dan butuh menghasilkan banyak energi. Inilah disebut namanya mining, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti melihat searching di Google, ya, yang namanya mining itu proses ketika orang harus menggunakan banyak sekali komputer-komputer hebat, ya, komputer-komputer yang speknya sangat tinggi untuk bisa memecahkan dan menghasilkan cryptocurrency-nya sendiri. Nah, ini namanya mining. Nah, karena dia diilustrasikan sebagai emas digital dan proses pencarian dan pembentukan koinnya ya diilustrasikan seperti orang itu masuk ke dalam goa yang gelap lalu menggali di tengah dalamnya bumi ya. Nah, akhirnya disebutnya kayak mining lah ya. Seperti apa namanya di dalam dasar bumi gitu ya. Nah, mining ini adalah proses awal terbentuknya sebuah cryptocurrency yang di generasi-generasi awal Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, orang-orang biasa nih yang cuma punya tabungan 10 juta, lupakan, Anda nggak akan bisa untuk mencoba mining, gitu ya. Karena mining ini butuh dana besar sekali, mungkin ratusan juta nggak cukup, dan bisa itu miliaran, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sanggup, maka ini adalah solusi yang pertama untuk mendapatkan hasil dari cryptocurrency. Cara kedua adalah dengan staking. Staking ini berlaku untuk blockchain generasi-generasi yang lebih baru. Kalau generasi-generasi yang awal-awal, itu kebanyakan proses penemuan pembentukan kriptonya dengan namanya Proof of Work, POW. Kalau POW untuk menghasilkan kripto dengan mining. Nah, namun yang baru-baru ya dengan Ethereum 2.0, dengan Cardano, Solana dan lain sebagainya, itu mereka sudah beralih ke namanya proof of stake. Jadi, ini adalah seperangkat cara baru untuk menghasilkan koin, Bapak Ibu. Jadi ini teknologinya berbeda dengan teknologi blockchain yang harus dengan mining. Nah, teknologi POS atau proof of staking itu menghasilkan koin baru dengan cara apa? Dengan cara menggunakan koin-koin awal, gitu ya. Jadi kalau kita punya kumpulan koin, ya, tapi dia punya beberapa syarat. Contoh kayak BNB, ya, Binance, ya, kemudian tadi Ethereum, contoh ya, Ethereum yang lagi hot, ya. Kemudian contoh kita Ethereum itu butuh sekitar 32 Ethereum, Bapak Ibu, untuk digabungkan sehingga kalau dari sudut pandang investor, sebenarnya dia kayak deposito. Kita punya 32 Ethereum, saya simpan di sebuah tempat yang bisa untuk staking, maka setiap beberapa saat 32 Ethereum itu akan menghasilkan Ethereum yang baru. Itu sudut pandang investor. Tapi sudut pandang teknologi, sebenarnya 32
Ethereum yang ditempatkan di staking itu sebenarnya untuk memvalidasi sebuah transaksi baru atau pencatatan transaksi-transaksi yang sedang terjadi di jaringan Ethereum. Sehingga atas jasa itu terbitlah Ethereum baru. Sebenarnya itulah kira-kira. Oleh karena itu, staking adalah cara kedua untuk menghasilkan cryptocurrency yang generasi-generasi baru ini. Nah, jadi tetapi yang namanya staking juga butuh modal yang cukup besar. Artinya contoh kayak tadi, satu Ethereum itu udah sekian puluh ribu dolar ya, sekian ribu dolar untuk 32.000 ya, uangnya juga besar sekali gitu ya. Nah, ada cara ketiga Bapak Ibu, yaitu holding namanya. Nah, holding ini memanfaatkan pengetahuan kita terhadap cryptocurrency sebagai sebuah project. Banyak orang yang menganggap cryptocurrency itu nggak punya fundamental. Banyak orang yang menganggap bahwa cryptocurrency itu kayak main judi. Pokoknya hoki-hokian, untung-untungan, cap-cip-cup, milih koin, besok terbang. Anda salah. Bahwa cryptocurrency, di balik setiap cryptocurrency, itu adalah sebuah project-project baru yang sedang dikerjakan. Ya, kalau saya mau menganggap teman-teman memandang sebagai mau menjadi holder, Anda harus mencari cryptocurrency yang memang punya project yang sedang dikerjakan dan project besar, Bapak Ibu. Nah, tapi kan juga ada ya cryptocurrency yang asal gitu loh. Kemarin ya sempat heboh Squid Game, bikin koin, taunya abal-abal, kaleng-kaleng, orang ditipu. Ya, sama bahwa cryptocurrency itu sama seperti startup. Ada startup yang kaleng-kaleng, ada startup yang jelek, ada startup yang hebat banget gitu loh. Nah, kalau Anda cuma asal-asalan research-nya juga, cuma hype, FOMO, ikut-ikutan orang, Anda nggak cukup research, ya mungkin Anda nggak bisa melihat koin yang bagus gitu. Oleh karena itu, kalau Anda mau menjadi holder, tugas Anda adalah melakukan research. Cari koin-koin yang benar-benar punya project yang besar, punya fundamental yang hebat, tapi masih murah, tapi masih baru. Bayangkan Anda seperti investor Google, tapi 20 tahun yang lalu. Ketika dia masih startup, dia masih cari investor keliling-keliling proposal. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Dan di dunia blockchain banyak sekali calon-calon Google 5 tahun ke depan. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti Facebook, tapi 20 tahun yang lalu ya, masih startup. Yang itu akan besar sebesar Facebook ke depannya. Nah, tugas Anda mencari koin-koin bagus itu dengan research, dengan banyak waktu, masuk ke komunitas, maka Anda akan menemukan. Tapi sulitnya, seperti menemukan jarum di tengah jerami, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda menemukan, dia akan naik sampai ribuan %. Itu sangat masuk akal. Itu biasa. Ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, kalau Anda mau memanfaatkan kesempatan di dunia kripto, ada yang namanya trading. Nah, hari ini kita akan coba lebih jauh tentang trading. Karena trading, Bapak Ibu, sifat trading di cryptocurrency ini dahsyat sekali. Kalau saham, kalau emas, kalau forex, itu ada jamnya, Bapak Ibu. Ada harinya. Contoh hari ini, hari Minggu, yang tadi saya sebutkan, forex, saham, gold, ya, minyak, oil, ya, batu bara, itu stop trading. Nggak ada trading on Sunday, nggak ada. No trading on Sunday. Tapi kripto every day, ya, dari Senin muter sampai Senin, ya, 7 hari dalam seminggu. Lalu jamnya, saham ada jam pembukaan, forex juga ada jam penutupan, ya, gold juga demikian. Tapi yang namanya kripto nggak ada jam opening, nggak ada jam closing. 24 jam. Bayangkan kalau Anda masuk ke sebuah pasar yang nggak pernah istirahat, Bapak Ibu. Sedangkan kitanya nih butuh istirahat. Kita juga butuh me time. Kita butuh waktu weekend sama orang tua kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Tapi tradingnya jalan terus. Dan Anda kalau masuk dalam posisi dan dia bergerak di weekend, matilah kita. Ya, so trading manual ini, ya, manusia kalau trading manual itu masih pakai emosi, teman-teman. Emosi pada saat apa? Pada saat dia naik, kita nih malah emosinya serakah, pengen beli lagi dan beli lagi. Padahal kita tahu
hukum di trading khususnya di trading spot, ya nanti saya akan jelaskan ya bahwa kami Royal Q ini tradingnya di spot. Ya, apa itu trading spot? Kita akan ceritakan nanti di sesi berikutnya. Ya, kita membeli dengan harga murah, jual harga tinggi, Bapak Ibu. Ketika harga mulai tinggi, kita tahu harusnya itu malah kita jual. Tapi karena kita emosi, kita greedy, kita serakah, begitu harga naik kita masih nggak mau jual, kita tahan, masih bisa naik, tahan lagi, masih bisa naik. Menit berikutnya dia mulai turun, baru kita menyesal. Harusnya tadi saya jual ya. Nah, kalau robot nggak peduli Bapak Ibu. Ya, lalu emosi yang kedua adalah emosi ketika dia turun. Kita tahu ketika turun harusnya kita membeli. Kita membeli di harga murah, membeli di harga murah. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia turun kita takut. Jual nggak ya? Jual nggak ya? Gue udah rugi nih. Jual lagi nih. Jual lagi nih. Takut. Ya, malah banyak orang akhirnya panik selling. Ketika dia turun malah dijual Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya lah ya. Jadi ini emosi yang nggak stabil inilah yang membuat trading itu jadinya nggak maksimal. Ya, nah trading manual butuh waktu lama untuk menganalisa. Anda harus baca banyak report, Anda harus baca banyak tren, Anda harus ikutin banyak rujukan, ya. Dan itu seringkali habis waktu yang sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, dan Anda bisa kehilangan momentum seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, Anda harus ke toilet, tiba-tiba market melonjak. Anda harus makan siang, Anda harus makan malam, Anda harus tidur, ya. Dan tiba-tiba harga melonjak atau harga turun. Anda nggak bisa menjaga itu. Ya, dan kesemua itu Anda pun harus punya ilmu pengetahuan ya tentang technical analysis, fundamental analysis dan lain sebagainya ya untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk membeli dan menjual. Nah, namun dengan trading otomatis ya di sini dibantu dengan aplikasi atau robot ya. Anda nggak perlu emosi kok. Ya, Anda hanya set parameter atau Anda ikut parameter, maka robot yang bekerja, aplikasi ini yang bekerja, aplikasi ini yang mengambil posisi kapan harus buy, kapan harus sell. Ya, sesimpel itu, Bapak Ibu. Ya, dan nggak perlu cukup waktu yang lama untuk menganalisa karena udah punya parameter-parameter. Ya. Nah, trading dijaga 24 jam 7 hari tanpa sedetik pun dia akan miss. Kenapa? Karena aplikasi ini tidak nempel di handphone Anda. Walaupun nanti Anda download di aplikasi ini di handphone Anda, namun ketika Anda tidur handphonenya dimatikan, bukan berarti aplikasinya berhenti. Bahkan ketika Anda harus jalan-jalan, Anda harus naik yacht, Anda harus ke pulau, gitu ya, dan handphone Anda kecemplung ke laut, tetap aplikasi trading jalan, Bapak Ibu. Nggak ada masalah, karena dia tidak nempel di handphone Anda. Ya, 24 jam, 7 hari, 365 hari dalam setahun. Nggak ada istirahat, Bapak Ibu. Nah, tersedia 3 pilihan pengguna bagi Anda yang newbie, normal, sama expert. Yang saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Jadi perkenalkan, selamat datang di Royal Q, solusi of automatic crypto trade, the best crypto trading bot. Ya, nah, kita mulai masuk nih ya. Izinkan saya break sebentar untuk minum dulu, karena ini akan jadi bagian yang sangat seru. Ya. Ya, Royal Q sudah 4 tahun sebelum diluncurkan hari ini, Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi yang baru. Dalam waktu 6 bulan, sudah tersebar di 22 negara. Ini saya datanya September ya. Jadi harusnya sekarang sudah menembus 30 negara. Ya. Kemudian juga sama ya, ini di Android saja sudah 500.000 plus. Artinya kalau di Android itu dia pakai tier ya, dia pakai tiering. Mulai dari 10.000, lalu dia 100.000, habis 100.000 dia ke 500.000. Jadi dia ada lompatan. Jadi kalau dia 500.000 plus, artinya dia udah menuju ke 1 juta, Bapak Ibu. Itu hanya di Android, belum di iOS. Ya, jadi total pengguna Royal Q sudah mendekati 1 juta di sekitar 30 negara. Kantornya di Taiwan, kemudian developer di Singapura, dan legalitasnya di Amerika. Nah, nanti saya akan jelaskan ya, ini legalitas yang didaftarkan adalah di California, Bapak Ibu. Karena sejak China mengeban blockchain dan lain sebagainya, banyak sekali tenaga dan resource blockchain dunia itu tersebar ke banyak negara. Dan Amerika salah satunya adalah California dengan cepat tanggap mendeklar ya, menyatakan di sebagai kota atau state yang paling ramah
sama blockchain. Oleh karena itu, para pendiri dan perusahaan blockchain banyak yang ramai-ramai ya membuka kantor dan mengurus perizinan di sana. Salah satunya adalah Royal Q Internasional. Oleh karena itu, kenapa targetnya Royal Q itu bukan 1-2 negara, tapi global, Bapak Ibu. Sebagai aplikasi, sama seperti Instagram misalkan, kita juga nggak tahu di Indonesia kantornya di mana Instagram. Kita nggak tahu TikTok kantornya di mana di Indonesia. Nggak ada yang tahu, karena dia aplikasi global. Ya, yang penting bermanfaat. Gitu ya. Nah, sama dengan tadi Android, tapi di iOS, Royal Q sudah tercatat, terakhir saya cek, sebagai 26 aplikasi keuangan terbaik di iOS. Ya, jadi dia sudah tembus. Jadi ini bukan cuma APK, Bapak Ibu. Kalau developer hanya buat APK itu gampang, tapi untuk menembus verifikasi iOS itu butuh proses yang cukup panjang gitu ya. Kemudian ini sudah, kemudian itu Royal Q. Royal Q spesifiknya dia adalah CryptoBot, bukan Forex bot, bukan gold bot, ya, bukan macam-macam, bukan saham bot, ya. Dia kripto, dia hanya fokus di kripto. Karena kripto yang lagi happening sekarang, Bapak Ibu. Ya, dia adalah crypto trading di exchange terbesar di dunia. Nah, kenapa? Karena tadi ini auto trade ya, dia sifatnya membantu trading kita, buy and sell, ya. Dan dia sifatnya real trading, Bapak Ibu. Nah, ini saya cerita tadi tentang spot trading. Jadi, Royal Q itu bukan menghasilkan uang dari skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Saya harus rekrut orang untuk bisa membuat roda Royal Q ini berputar. Kalau skema mencari orang menjadi satu-satunya sumber penghasilan, itu namanya skema Ponzi. Kalau dia berhenti mencari orang, maka bisnisnya akan berhenti. Royal Q itu bisnis utamanya dari trading, Bapak Ibu. Trading. Sekali lagi trading. Apa yang kita tradingkan? Koin. Koinnya Anda bisa masuk nanti memilih 71 koin terbaik dari 14.000 koin yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah, dia masuknya dalam sebuah tempat yang namanya spot trading. Spot trading itu sama kayak kita berbisnis pada umumnya. Anda harus membeli, misalkan Anda adalah pengusaha jual beli mobil atau Anda pengusaha properti. Anda tentu saja membeli properti dengan harga murah, Anda revisi sedikit, lalu Anda bisa jual tinggi. Sekali lagi, di spot itu selalu hukumnya membeli murah, jual tinggi. Sama kita membeli mobil second, beli mobil second, jual di pasar mobil harganya tinggi. Ya, beli apapun, beli beras, ya, beli telur, beli bisnis apapun, Anda harus beli murah, jualnya tinggi. Nah, spot seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dia sifatnya satu arah. Hanya untung ketika naik. Ini pasar spot. Ya, namun nanti Royal Q bisa melindungi kita ketika harga turun, bagaimana bisa untung. Saya kasih lihat buktinya. Ya, jadi sekali lagi dia bukan bisnis utamanya mencari orang, maka bonusnya dari mencari orang Anda itu bukan bisnis utamanya Royal Q. Bisnis utama dari selisih jual beli, maka dia mendapatkan keuntungan sama dengan Anda. Ya, jadi dia real trading, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa melihat secara transparan. Ya, karena semua uang bukan disimpan di Royal Q. Uang trading Anda di kantong trading Anda sendiri sebagai wallet. Anda tidak perlu setor uang di Royal Q. Anda tidak perlu menempatkan uang di Royal Q. Royal Q hanya mengkonek ke dompet Anda, semua uang di dompet Anda. Yang tadi kita tunjukkan ya. Nah, dia profitable. Kenapa profitable? Karena sewanya setahun hanya $120, artinya sebulan $10, artinya sehari 5.000. Ya, 5.000 rupiah. Berapa besar pun modal Anda, mau 100.000, 100 juta, bahkan 100 miliar. Sama, modalnya hanya 5.000 per hari untuk sewa. Lalu yang kedua, Anda akan dikenakan biaya bagi hasil. Setiap Royal Q berhasil menciptakan profit dari dana yang Anda tempatkan, maka dia akan mendapat jatah 20%. Dan hak Anda 80%. Sekali lagi, berapapun besar dana trading Anda. Ya. Yang kedua, tadi dana aman. Kenapa? Karena dana trading tadi yang saya bilang di dompet. Ya, ini dompet Anda, Binance. Anda harus verifikasi dengan KTP Anda. Anda harus selfie. Ya, nggak ada orang lain yang bisa membuka dompet Anda. Jadi semua itu dompet Anda sendiri. Ya, bahkan robot hanya mengkonek untuk trading. Dia nggak bisa withdraw.
dia nggak bisa menarik uang. Ya, untuk fee-nya Royal Q nanti ditempatkan di dompet deposit Royal Q. Ya, setiap profit dia potong dari sana, bukan dari budget trading Anda. Ya, budget trading Anda tersimpan aman, hanya Anda yang bisa mengakses. Ya, jadi Anda bisa tarik, Anda bisa tambah uang. Oke, apakah dananya di lock? Nggak di lock. Kapan saya bisa withdraw? Setiap saat. Malam ini jam 21 Anda tarik, jam 21:01, jam 21:02. Artinya 1-2 menit langsung masuk rekening, Bapak Ibu. Nggak perlu tunggu besok. Ya, oh lagi weekend, kantornya tutup, Senin baru masuk. No, no, no. Uang langsung masuk 1-2 menit ke rekening Anda. Karena ini real time. Dan jual beli pun dolarnya itu disebut USDT ya. Kalau di digital tuh USDT ya. Itu ikutin kurs Bapak Ibu. Naik turunnya ikutin kurs. Kali ini kalau lagi naik kita untung, withdraw aja nggak apa-apa. USDT-nya tarik masuk ke dompet Anda dalam rupiah di rekening bank Anda. Lagi murah beli sebanyak-banyaknya USDT-nya. Dia floating. Naik turun, buy and sell cuma dari buy and sell selisihnya. Normal. Ya. Nah, tersedia buat 3 kelompok pengguna tadi. Boleh newbie, pro, sama yang menengah. Nah, buat Anda yang newbie, ciri-cirinya nggak punya pengalaman, nggak punya waktu. Ya, Anda bisa masuk ke menu namanya Circle. Di sini punya puluhan para profesional trader hebat yang sudah menghasilkan profit ribuan persen, Bapak Ibu. Nah, di sini tentu saya merekomendasikan, karena saya tahu ya, orang-orang di belakang dari CryptoMoon Group ini, termasuk FastMoon dan Supermoon, ini adalah kumpulan profesional trader yang saya kenal betul mereka, saya tahu reputasi mereka, yang sudah menghasilkan ini ya, di bulan Agustus 23%, di bulan September 22%, dan di bulan Oktober kemarin yang sempat turun, market masih 33%, Bapak Ibu. So, bagi Anda yang newbie, Anda ikut aja Circle, siapkan tabel modal yang disiapkan. Yang saya hanya ingatkan, siapkan budget anggaran yang sesuai dengan yang disarankan, itu aja. Karena banyak orang kalau melanggar, maka akan salah kalkulasi modalnya. Ya, karena ketika nanti market bergerak, jumlah US dollar yang dibutuhkan nggak mencukupi, makanya dia akan floating gitu. Tapi kalau dicukupkan, maka dia akan bisa ngikutin. Nah, perbedaannya kalau di CryptoMoon itu, di CryptoMoon dan FastMoon itu di warehouse mode, Bapak Ibu. Warehouse mode itu strateginya nggak perlu floating lama-lama dan nggak perlu floating panjang-panjang. Buat Anda yang capek floating lama-lama, ini yang cocok buat Anda. Ya, karena kalau floating itu kalau dipakai strategi sub-bin real time apalagi, itu kalau floating itu panjang-panjang, Bapak Ibu. Anda harus keluar itu harus kembali ke harga awal. Tapi kalau warehouse mode, dia pakai averaging down. Ya, nanti detail untuk trading kita punya sesi khusus ya untuk para member. Tapi poin saya adalah kalau Anda yang sudah trading dan nggak punya waktu, Anda ikut copy trade aja, Bapak Ibu. Dan bukan hanya CryptoMoon, FastMoon, dan Supermoon. Anda bisa pilih banyak, ya banyak yang cocok dengan Anda. Anda tes aja. Ya. Yang kedua, dengan kelompok orang yang normal. Ya, kalau Anda orang-orang yang normal, artinya punya sedikit pengalaman dan sedikit waktu. Nah, ya, artinya mungkin sehari Anda punya waktu beberapa jam lah, beberapa menit untuk melihat pasar, bisa membedakan antara Bitcoin dengan Ethereum, Anda bisa membedakan. Maka Anda masuk kelompok yang normal. Nah, orang-orang normal di Royal Q, Anda hanya cukup melakukan 3 hal. Apa itu? 1, di menu utama Anda masuk namanya kuantitatif. Di kuantitatif tersedia 71 koin yang bisa Anda pilih. Ini adalah koin-koin terbaik yang ada di Binance. Ya. Lalu Anda pilih koinnya nomor 2. Ya, di sini kayak saya kasih contoh, Anda pilih BTC. Yang ketiga, Anda langsung pilih start. Anda nggak usah kotak-katik parameter. Ya. Orang-orang normal nggak usah pusing sama parameter-parameter, udah pencet start. Maka Anda ikutin standar desain setting dari Royal Q. Ya, sesimpel itu, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda profesional trader, Anda tahu nih koinnya punya karakter, Anda tahu tren dan rumor, Anda tahu parameter-parameter, ya berapa target profit yang akan dicapai dalam hari ini atau minggu depan atau beberapa bulan ke depan, Anda bisa setting semua. Ya, Anda bisa setting mau dengan martingale, mau dengan warehouse mode tadi, dengan sub-bin mode atau sub-bin real time, Anda bisa setting semua parameter. Ini buat profesional. Ya, saya mau katakan bahwa
Walaupun dia otomatis robot, ternyata Royal Q juga digunakan oleh para profesional trader, Bapak Ibu. Yang tradingnya ini sudah ribuan persen profitnya. Nah, di sesi ini saya akan jelaskan tentang logik dan cara kerja robot. Ya, saya akan minta izin break dulu, minum sebentar, karena ini sesi yang sangat penting. Ya, ini adalah halaman yang sangat penting untuk Bapak Ibu pahami sebelum benar-benar memilih Royal Q sebagai alat bantu untuk tradingnya, ya. Ya, di sini setting dan logic Royal Q, ya. Dikatakan bahwa transaksinya bisa manual dan otomatis. Ya, manual dalam arti tadi Anda bisa setting sendiri atau Anda ikutin setting dari otomatis robot. Anda bisa memilih cycle atau one shot. Cycle itu artinya nanti berulang-ulang, ya, buy and sell, buy and sell, buy and sell. Atau Anda cuma menemukan momentum, Anda hanya mau sekali loop buy and sell setelah itu selesai. Ya, kemudian strategi utamanya adalah strategi averaging atau martingale. Ya. Lalu take profit-nya Anda bisa ngikutin trending dari market. Ya, dan di sini sekali lagi ya saya berkali-kali mengingatkan bahwa Royal Q itu mainnya di spot, bukan di future. Ya, kalau di future itu bisa yang disebut dengan margin call itu sangat berbahaya. Ya, karena ketika Anda yang biasa main di forex mendengar kata-kata margin call main di future, itu biasa udah gemeteran tuh. Karena tahu uang Anda bisa ludes. Ludes itu benar-benar ludes, ya. Kalau spot, kalau Anda belum ketemu momentum untuk taking profit, ya udah cuekin aja. Tadi ilustrasinya seperti Anda pebisnis mobil second, Anda beli mobil seharga 100 juta, lalu ada yang datang menawar kepada Anda hari ini mobilnya 90 juta. Kalau Anda nggak cocok, ya udah abaikan aja. Besok datang lagi orang menawarkan, bro, 80 juta deh bro. Kalau Anda nggak mau jual, abaikan aja. Karena Anda tahu, mobil saya bukan harga segitu. Mobil saya bisa naik 150 juta. Lalu minggu depan ada yang orang datang menawarkan Anda 120 juta. Pilihan Anda mau lepas atau jual, atau Anda mau tahan. Kalau Anda yakin bisa 150 juta, abaikan dulu. Minggu depan datang orang yang Anda cari, menawarkan 150 juta. Disitulah Anda lepas. Jadi nggak ada kata rugi kalau Anda tetap berpegang pada mobil Anda tadi. Sama, ketika Anda ngomong koin juga sama begitu. Nah, ini adalah gambar grafik normal, Bapak Ibu. Jadi di dunia trading manapun, selalu grafiknya ada merah-merah, hijau, atau hijau-hijau, merah. Itu normal. Jadi Anda jangan berhalusinasi bahwa pasar selalu hijau, 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 hijau. Itu bohong. Itu dimanipulasi tuh grafiknya. Nggak pernah ada seperti itu. Nah, sama halnya juga sama. Ketika market turun, juga demikian. Nggak ada market yang merah, 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 merah. Bohong itu. Nggak ada market seperti itu. Yang ada seperti ini. Merah-merah, hijau. Merah-merah, hijau. Merah-merah, hijau. Itu downtrend. Bahkan downtrend pun ada hijaunya. Kalau uptrend hijau-hijau, merah. Hijau-hijau, merah. Hijau-hijau, merah. Ya, bahkan di uptrend pun juga ada merahnya. Oleh karena itu, makanya Royal Q bisa kepake. Bisa mencari profit di setiap kondisi, Bapak Ibu. Mau lagi uptrend, mau lagi downtrend. Ini logiknya. Ilustrasinya, Anda membeli di titik ini. Standar dari Royal itu membuat target 1,3%. Standar. Ya, tapi kalau Anda nanti mau robah, Anda sebagai pro trader, silakan. Tapi standar Royal Q 1,3%. Ketika Anda membeli di titik ini, dan skenario pertama, harga naik. Ya, ketika harga naik 1,3, kan sesuai dengan target nih. 1,3 udah menyentuh target, belum terjadi penjualan. Ini baru masuk ke trigger. Ya. Oke. Naik lagi 2%. Apakah sudah taking profit? Belum. Ya, padahal target kita 1,3 udah lewat nih, udah melewati nih. Naik lagi 3%. Ya, namanya tadi ya, hijau pasti dia ada merahnya. Nah, pas dia merah sedikit, ingat ya, kita punya dua parameter. Parameter adalah taking profit, parameter kedua callback namanya. Kalau taking profit-nya sudah tertrigger, sudah tersentuh garisnya 1,3%, tapi masih ada parameter kedua, callback itu yang ke bawah, berlawanan. Arah berlawanannya sudah masih ikutin naik. Dia ikutin naik terus. Mau sampai 7%, 10% diikutin terus.
sampai dia mulai turun 0,3, disinilah terjadi sell profit. Ini skenario pertama, skenario enak. Nah, bagaimana kalau skenario nggak enak? Kalau skenario turun, ya katanya masih bisa profit. Nah, pelipatan. Nah, makanya oleh karena itu saya mesti ingatkan nih, kalau teman-teman menggunakan strategi standar yang normal tadi langsung mulai. Apalagi kalau mainnya cuma 4 lapis. Maka saya ingatkan, Anda hanya perlu cuma main 3%, Bapak Ibu. Mohon Jadi maaf, kalau Anda Mr. Bas, punya suaranya $1.000, putus-putus. $30. Jangan Anda punya yes. Ya, halo, cek 1 2. Tes Ya, 1 2. Mr. Bas, Udah jelas suaranya belum? putus tadi. Udah jelas. Ya, udah jelas. Tes 1 2. Cek 1 2. Halo. Halo Bandung. Sudah aman? Sudah aman, sudah aman. Ada feedback? Sudah Oke, aman, ya. silakan. Siap, terima kasih ya. Oke. Ya, siap, terima kasih. Nah, di skenario kedua, Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu untuk yang namanya money management. Money management itu apa? Money management antara dana Anda dengan strategi kebutuhan dananya sama. Jangan Anda punya uang 1.000, Anda langsung pakai semua 1.000. Ini yang berbahaya nih. Ya. Itu namanya 100% tuh Anda gunakan. Itu salah. Itu sama aja Anda main manual, Bapak Ibu. Tapi di Royal Q, Anda hanya diingatkan namanya first buy. Ya. Nah, ini saya sampaikan dulu walaupun Anda belum bergabung, tapi saya ingatkan namanya money management. Jadi kalau yang namanya first buy dengan strategi Royal Q standar, Anda hanya dianjurkan 3%. Ya, saya ulang ya. Jadi Anda kalau main $1.000, Anda hanya boleh pasang $30, Bapak Ibu. $30 itu untuk pembelian pertama. Nah, kapan dia digunakan? Ketika harga turun di skenario kedua ini, ya. Nah, kita lihat. Ini contoh turun 3%, ya. Parameter pertamanya nih. Walaupun parameter standar robot sebenarnya 3,5%, tapi kita anggap contohnya 3%. Turun 3%, maka Royal Q secara otomatis akan membackup harga murah ini, dia beli dengan 2 kali lipat dari harga pasang awal Anda. Harga pasang awal Anda adalah $30. Maka ketika penurunan harga, dia kali 2, Bapak Ibu. Berarti kali $60. Ya, dari mana? 2 kali $30 pasangan awal Anda. Uangnya dari mana $60? Iya, dari cadangan Anda yang 97% itu. Jadi, dengan Anda mengikuti strategi ini, naik turun, dia tetap profit. Tapi tadi ya, alokasikan 97% untuk cadangan ketika harga turun. Ketika setelah turun pertama, kalau skenarionya masih berlanjut nih, masih turun lagi, dia kali 4, Bapak Ibu. Ya, jadi didoublein nih. Pertama 30, turun kali 2, turun kali 4, turun lagi kali 8, Bapak Ibu. Kok banyak amat duitnya? Makanya siapin cadangan 97% itu. Jangan dikotak-katik. Karena peluang untuk terjadi penurunan itu bisa sampai berkali-kali. Namun sekali lagi, turun itu nggak selamanya. Kalau Anda mengikuti strategi ini, turun, begitu dia ada momentum naik di sini, nah ini ya, karena kita nyetekin profit 1,3%. Turun diikutin. Pas dia naik 1,3% dan parameter kedua terpenuhi, ya parameter pertama 1,3, parameter kedua terpenuhi, di sinilah sell profit, Bapak Ibu. Ini setting daya tahan. Gempa sekalipun ya, hilang lagi ya. Tes 1 2, cek. Oke ya. Oke. Nah, inilah yang membuat ketahan. Bahkan ketika harga turun, Bapak Ibu, kita bisa profit. Ya. Karena Royal Q bukan robot yang menebak harga. Ya, saya ulang ya. Walaupun disebut dengan robot AI, artificial intelligence, bukan berarti Royal Q menebak harga. Robot yang mengantisipasi harga. Ya, lihat video dari handphone saya. Ya, ini bukan dari orang lain. Kita lihat.
Ya, selamat malam guys. Ini tanggal 22 jam 22.13. Ya, di sini kita coba lihat di Binance. Kita tahu Ngelak, Mister. hari ini semua market merah, ya merah aplikasi ini. Saya mau ngetes nih. Ini contoh di dalam 24 jam terakhir. Di sini kita lihat Doge ya. Doge ini minus 18,3. Kita lihat ya. Grafiknya lihat ya. Ini penurunannya selama 24 jam. Terakhir itu 18,4 sekarang, 18,4. Nah, yang ajaib, di sini ditulis tanggal 22 bulan 6 jam mulai dari jam 00 ya, jam 00.06. Kita lihat ya. Ini ketika pasar turun $18, 18% ya. Ini saya malah untung 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ingat ya, ini setiap yang hijau-hijau berarti kali 8 kali, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terus 18, 19, 20, 21, 22 ya. Kita lihat ini jam terakhir, ini jam 20 tanggal 22 jam 22 titik 10. Bayangkan berapa kali tadi tuh? 20 kali saya bisa untung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kali. Luar biasa. Royal Q memang dahsyat. Ya, kalau kita pakai robot, Bapak Ibu, kita akan seperti ini ketika ketemu badai. Ya, kalau robot ketemu gelombang masih cantik, Bapak Ibu. Tenang aja, slow dia. Tapi kalau manual, Anda akan kelelep seperti bawah tadi, ya. Nah, so testimoni trading ya. Ini mungkin slide terakhir untuk bagian trading. Ini adalah testimoni, udah banyak sekali kita screenshot seperti ini. Di hari apapun, ketika badai maupun sideway maupun uptrend, selalu hijau-hijau ya. Hanya kadang-kadang beda-beda persentasenya. Ya, ini contoh trading 15 dengan $1.500 dalam 3 minggu sudah menghasilkan $288. Kemudian ini trading dengan modal 15.000 selama 2 bulan sudah menghasilkan 56 juta rupiah ya. Jadi kesimpulannya untuk trading sekali lagi bahwa Royal Q ini membantu Anda untuk membantu trading Anda ya, khususnya di dunia kripto. Hanya dengan settingan kalau Anda tanya minimal berapa. Kalau ikutin copy trade ada yang cuma $60 per koin, tapi kalau dari defaultnya robot dengan 4 tahunan itu sekitar 3. Lalu tadi harga sewanya 120 selama setahun, kemudian sharing profit untuk Royal Q 80% tetap untuk Anda. Ya, jadi itu cara bergabungnya sederhana. Anda hanya perlu 2 aplikasi, Bapak Ibu. Aplikasi pertama Royal Q tentu saja untuk robot tradingnya. Dia tersedia di iOS maupun di Android. Anda tinggal download referral, Bapak Ibu. Tanya ke orang yang mengundang Anda kode referral, karena tanpa kode referral Anda tidak bisa aktivasi. Ya, aktivasi tadi hanya $120. Setelah diaktifasi, baru Anda bisa connect ke dompet di Binance Anda. Dompet mau di Binance atau di Hobby Global, itu salah satu boleh dipilih, atau mau dua-dua silakan. Ya, tapi dananya harus tersedia di sana. Sekali lagi, dananya bukan di Royal Q, tapi dananya di Binance, seperti dompet Anda. Ya, Anda tinggal download, Anda verifikasi, lalu hubungkan dengan API. Ya, saya rasa itu kalau untuk trading. Nah, ini mungkin bagian kedua, saya akan sharing kalau teman-teman juga tertarik untuk menjalankan sebagai referral. Karena Royal Q juga punya benefit kalau Anda mau membantu untuk berkembang. Hanya dengan $120 Anda sudah ini, ya, kita akan coba lihat.
Nah, ada 4 tipe ya. Kalau Anda punya dana, Anda tapi komitmennya rendah, maka Anda bisa full trading aja. Tapi kalau Anda punya dana terbatas, tapi Anda mau menjalankan sebagai referral, Anda bisa jadi networker-nya. Anda manfaatkan sebagai referralnya. Tapi kalau Anda bisa punya dana trading, seperti saya ya, saya mulai dengan $600, tapi saya mau menjalankan ini, karena ini bagus, saya ngajak istri saya, adik saya, kakak saya, termasuk orang tua saya. Ya, saya ajak, dan hasil dari referral, saya tambahkan terus untuk trading saya. Nah, ini Anda bisa manfaatkan dua-duanya. Manfaatkan robot sebagai trading, manfaatkan juga affiliate-nya. Ini saya sebut sebagai buzzer. Tapi ada kelompok orang yang nggak cocok dua-duanya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ya, tentu saja adalah yang ketiga affiliate reward-nya sampai 74%, kemudian sharing profit-nya sampai 70%. Nah, kedalaman nanti infinity-nya sampai tak terbatas, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa, nanti kita coba lihat. Ya, nggak ada beban sistem, karena robot tadi membagi jatahnya udah jelas. Ya, dia hanya ngambil dari sewa robot sama bagi hasilnya. Bagi hasilnya pun bukan bagi hasilnya Anda yang 80%, tapi bagi hasilnya si robot yang 20% dibagi lagi ke kita yang mau jalanin referral. Jadi yang Anda dapatkan jatahnya robot, bukan jatahnya teman Anda, bukan jatahnya keluarga Anda. Nah, yang pertama dari aktivasi robot, ketika Anda setelah mendengarkan acara ini, Anda minta kode referral dari yang mengundang Anda, maka Anda register $120, Anda sudah menjadi namanya VIP 1. Syaratnya hanya aktivasi robot. Ketika menjadi VIP 1, Anda mulai mengajak teman Anda dengan referral Anda. Ketika mengaktifasi robot menjadi V1 juga, Anda dapat $30. Ini artinya sudah sekitar 450.000, lumayan Bapak Ibu. Ya, langsung, itu langsung. Nah, kalau Anda mau jadi V2, Anda naik peringkat menjadi V2. Syaratnya adalah Anda mensponsori 3 orang langsung, dan sekarang grup Anda, mau Anda sendiri maupun tim-tim Anda dengan total semua grup Anda ada 20 orang. Maka Anda sekarang naik jadi V2. Kalau V2, Anda sekarang mensponsori orang, Anda mengajak orang dengan kode referral Anda dapat $40 langsung. Ya. Nah, kalau Anda mau naik V3, nah, Anda sekarang harus membantu 3 orang. Sebut ini Anda A. Di bawah Anda ada B, C, dan D tadi. Ya, Anda membantu si B, si C, dan si D menjadi V2. Apakah harus direct? Nggak harus. Kalau B-nya nggak aktif nih, tapi B ajak adiknya, tapi adiknya si B yang naik jadi V2, Anda tetap berhak. Bagaimana dengan C? Sama, ini adalah garis, Bapak Ibu. Jadi garis B, ada yang muncul menjadi V2, Anda berhak. Garis C, mau si C ataupun garisnya, disebutnya namanya line. Ya, ada yang naik jadi V2, garis D, baik dia maupun ada yang naik dari garisnya D, Anda tetap berhak. Jadi sekali lagi namanya line. Line di sini Anda angkat jadi V2 dan total timnya 100 orang, sekarang Anda jadi V3 namanya. Kalau V3 Anda sekarang ajak orang, Anda dapat $50. Sejak V4 ya, sejak V4 dalam proses Anda mengajak orang atau mengangkat tim Anda, karena Anda naik dengan cara mengangkat tim Anda. Inilah hebatnya Royal Queue. Sistem Royal Queue bukan jegal-menjegal, tapi angkat-mengangkat, Bapak Ibu. Kalau Anda setelah menjadi V4, Anda hanya nyaman di sana, maka akan berhenti. Tapi V4 seperti saya, sekarang saya membantu tim saya untuk naik. Ketika mereka naik, ada saat di mana mereka akan sama-sama dengan Anda, sama-sama V4. Nah, ketika sama-sama V4 inilah Royal Queue sangat bijak, dia memberikan tambahan bagi orang yang sudah sama selevel dengan Anda ya. Jadi yang tadinya di bawah Anda, V3 kan harus Anda naikkan, harus Anda angkat jadi V4. Nah, itu disebut namanya break. Ketika terjadi break, semua timnya kalau merekrut, Anda dapat tetap 1,5. Ya, jadi Anda nggak ditinggalkan, Anda tetap akan membantu mereka untuk naik. Maka di V4 mulai aman kalau Anda harus mengejar ke V4 supaya ketika break pun Anda dapat $1,5. Ya, di V5 juga sama. Ya, V5 targetnya Anda harus mengangkat jadi V4, ya total timnya 800, Anda naik V5. Ya, dan yang terakhir ultimate pencapaian tertingginya adalah V6, Bapak Ibu.
Dengan di V6 Anda dapat $70. Ya, dan yang menarik adalah ketika Anda bisa membantu tim Anda juga V6. Nanti kita akan lihat, Anda akan dapat global dividend, ya. Nah, ini baru dari aktivasi nih. Nah, kalau aktivasi tadi ya, kalau direct Anda akan langsung dapat langsung. Ya, kalau Anda udah V4, Anda direct, Anda dapat $60. Nah, ini yang disebut tadi infinity. Kalau Anda sudah V3, ya, lalu di bawah Anda belum ada yang V3, berarti masih V2, V1. Ini kedalaman berapapun, Bapak Ibu, kedalaman berapapun, mau lapis ke 10, lapis ke 100, selama tidak ada yang nge-break Anda di V3, maka Anda akan dapat selisihnya. Kalau yang langsung ngajak Anda adalah V1, maka selisih itu akan semua ke Anda sebagai V3. Ya, sekali lagi, tanpa batas kedalaman. Anda mau lapis ke 10, tadi yang saya sebut sebagai infinity. Ya, kalau Anda di bawahnya V2, berarti cuma selisih 10. Ya, ini adalah aktivasi kalau dia sewa robot. Yang kedua, dari sharing trading, Bapak Ibu. Dari sharing trading 100% itu dibagi 80-20. 80 buat si pemilik dana. Sekali lagi, semua uang ada di Binance, Bapak Ibu. Namun 20-nya itu dialokasikan di asetnya Royal Q. Setiap orang harus mendeposit uang yang akan dipotong untuk 20% ini. Oleh karena itu, 20% ini yang dibagi-bagi nanti sama jaringan. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan, tapi robot membagikan jatahnya dia. Ya, 20% dia akan kembalikan kepada jaringan seperti kita. Ya, ketika Anda V1, orang yang Anda ajak profit, Anda dapat 20%-nya robot, Bapak Ibu. Berarti 20 ya 20, berarti 4%. Ya, kalau Anda V2 tadi, Anda dapat 30% dari si Royal Q. Kalau Anda V3, Anda dapat 40% dari Royal Q. Nah, mulai V3, kalau Anda ke break, Anda dapat tambahan 10% dari orang yang Anda break tadi. Ya, artinya kalau bawahan Anda tarik naik jadi V3, sekarang Anda sama dia sama-sama V3, maka semua selisih profit dari jaringan dia, Anda dapat 10%. Gitu artinya ya. Jadi V4 50%, kalau ke break 10%, sama ya. Dan tujuan tertingginya adalah V6. V6 Anda dapat 60%, Bapak Ibu, dari orang yang Anda ajak langsung. Ya. Nah, ini tadi contohnya sama. Selisihnya kalau langsung V1 sama V1 Anda dapat 20%. Tapi kalau dari V4 ke V1 Anda dapat selisihnya ya 50%. Ya, ini tadi ya, selisih tadi unlimited ya, tak terbatas. Selama Anda belum ke break, Anda akan dapat infinity, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir nih, ini adalah global dividend. Kalau tadi saya sebut V1 sampai V5 itu masih ngomongin di jaringan Anda. Setiap network, setiap pemimpin leader yang ada di Royal Q, targetnya adalah V6. Kenapa? Karena dengan V6 Anda bisa dapetin omset global, Bapak Ibu. Omset global inilah yang ada dibagikan, ya. Sharingnya itu 10% dari profit global, dibagikan setiap hari jam 2 pagi. Ya, Anda kalau udah menjalankan memilih Royal Q menjadi sebuah bisnis, maka Anda bisa mengejar V6 dan Anda bisa mendapatkan bisnis global seperti hari ini nih. Ada teman-teman kita nanti dari Peru, ya. Maka Anda bisa mendapatkan jaringan dari dia. Anda juga bisa mendapatkan jaringan dari India, dari Afghanistan tadi, dari saya di Pakistan dan sebagainya semua, termasuk jaringannya Pak Santoso dan lain sebagainya, ya. So inilah yang kita cari robot. Dengan 120 dialokasikan $10, Bapak Ibu, untuk semua V6 yang memiliki syarat apa? Yang memiliki syarat sudah punya orang yang diangkat menjadi V6. Jadi kalau V6 nggak berhenti di situ misinya, dia harus mengangkat timnya untuk juga naik jadi V6. Maka Anda disebut sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan global dividend aktivasi robot ini. Itu jumlahnya $10 dibagi kepada semua V6 yang memenuhi syarat dan dibagikan setiap bulan, Bapak Ibu. Ini angkanya besar sekali karena V6 di dunia sekarang baru sekitar 12 orang. Ya, dan kita berbangga V6 pertama di dunia dari Indonesia. Nah, inilah affiliate robotnya, affiliate programnya, Bapak Ibu. Ini contoh bonus dari V3 yang sehari-hari sekitar 7 sampai 10 juta sehari, bukan sebulan. Kalau V4 ini rata-rata sekitar 19, 20, 15 juta per hari. V5 ini sekitar 50 juta, 40 juta, 80 juta per hari. Dan V6 ini udah 100, 200 juta, 300 juta per hari, Bapak Ibu, per hari. Bayangkan kalau Anda punya penghasilan seperti ini,
Kalau Anda pebisnis, Anda tahu berapa besar modal di bisnis konvensional yang harus Anda keluarkan untuk menghasilkan penghasilan seperti ini. Sorry, bukan penghasilan, ini adalah profit, Bapak Ibu. Ya, kalau penghasilan masih dikurangin biaya, ini nggak ada biayanya. Ya, ini udah nggak ada biaya, ini udah bersih. Ya, so kalau Anda serius, manfaatkan Royal Q sebagai peluang yang terbaik, bahagiakan keluarga Anda, bahagiakan orang tua Anda, capai mimpi-mimpi yang belum pernah Anda capai sebelumnya melalui Royal Q. Hanya cukup waktu yang sungguh-sungguh, 5-6 bulan Anda sungguh-sungguh di sini, sudah banyak membuktikan bahwa ini tercapai. Jadi mungkin itu penutup dari saya, masih ada sesi berikutnya. Saya kembalikan dulu ke MC kita yang cantik. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Thank you, Mr. Bas, sudah sharing sama kita semua apa itu Royal Q. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tadi sudah mulai tercerahkan ya, apa itu Royal Q dan bagaimana kita bisa menghasilkan percuanan yang maksimal di sini ya, entah itu hanya dari tradingnya saja ataupun kita menjalankan afiliasinya. Itu kembali lagi kepada pilihan. Tadi Mr. Bas sudah menjelaskan karakteristik orang tuh seperti apa kan, tipe-tipenya. Nah, tinggal balik lagi dan bertanya kepada diri kita tipe yang mana. Kalau aku pribadi sih ya dua-duanya lah ya, trading iya, affiliate juga iya, biar gaspol ya Mr. Bas ya. Sip. Panas itu lihat penghasilan V6 ya, kayaknya butuh perjuangan lagi nih untuk sampai di situ ya. Ayo, Oke, malam hari ini tadi sudah saya singgung beberapa kali bahwa akan ada testimoni dari lintas negara, dari Peru. Nah, beliau ini merupakan ranking V5 ya, V5 dari Peru. Betul ya, namanya adalah Mr. Juan. Apa Mr. Juan sudah ada di sini? Halo. Hello. Oke. Hello. Hai. Hi, hello. Mr. Hello, Hai, Mr. Juan. Thank you very much. Hai, Miss Juan. Ya. Hi, how are you? Gracias por estar aquí. Yeah. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí ya. Encantada de conocerte. 7 de la mañana en Perú, de madrugada. Abis gitu nggak ngerti lagi. Oh, hello. I'm going to help with the interpretation of what Juan Ramon says, okay? Oh, thank you so much, Miss Catherine, right? Yes, that's right. Okay, I would like to say thank you so much for sharing in this Royal Q Indonesian Zoom session. Please introduce yourself, Mr. Juan, and tell us about how you know Royal Q until now already V5 rank, and also how your experience with Royal Q. Thank you. Muchas gracias por estar presente y por compartir con nosotros en este Zoom de Royal Q de Indonesia. Nos gustaría que por favor se presente y comparta un poco sobre su experiencia en Royal Q y cómo llegó a ser B5. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Juan Ramón, soy de Lima, Perú. Primeramente quiero agradecer al creador, al Padre Celestial o al universo que tú consideres creer, por darme la oportunidad de ser un emprendedor hoy en día. Thank you so much. My name is Juan Ramón. I'm from Lima, Peru. And first of all, I'd like to thank to God, to the creator of this world, or to the universe, whoever you believe in. And thank you so much for this opportunity. You're welcome. Thank you so much for your time, yeah, to support us. Sí, de nada. También muchas gracias por su tiempo para poder apoyarnos. La traducción solo va a ser yo, aquí en inglés, y todos entienden el inglés, o ella va a traducir a Filipinas. Oh, is it okay? Is it going to be just in English or you are going to translate to your language? Okay. Is it okay if in English or I need to translate in Indonesia too? Tapi kayaknya Indonesia Inggrisnya juga kurang bagus. Nah, mungkin Mr. Bas nanti bisa bantu ya. Okay. So we translate to Indonesian ya. Okay. Okay, he said he's Juan Ramón from Lima, Peru, and first of all, he's thankful to God, to the universe, or to what you decide to believe in. Okay, so can you tell us how's your experience to join in Royal Q and then now become a V5 rank? Por favor, nos comparte su experiencia en Royal Q y cómo llegó a convertirse en B5. Inicialmente lo vendía el negocio como network marketing y hoy en día la industria del network marketing está muy
muy malograda, muy dañada. Entonces cambié de perspectiva y decidí hacer dos tipos de perfiles. Un perfil del networker y otro perfil del emprendedor que pone su dinero a trabajar. So in the beginning, I saw it as a network marketing business, but seeing how network marketing is working right now, I decided to change my perspective, and I decided to take it first as a networker and then as an entrepreneur who wants to invest his money. Oke, jadi Mr. Juan ini sebelumnya nggak suka sama networking gitu ya, Mr. Bas ya? Ya. Tapi kemudian dia merubah pandangannya dan ternyata mulai jatuh fall in love with networking marketing gitu ya. Dan akhirnya bertemu dengan Royal Q. Jadi sekarang So, dia menganggap ini sebagai bisnis Iya. untuk trading gitu ya, untuk pure trading dia. Oh, ada Mbak Jihan nih. Oke, Halo. silakan Mbak Jihan. Hai. Bisa. Ya, oh keren. Aku bantu translate ya. Ya, Tadi ya. dari Mr. Juan bilang awalnya dia hanya melihat network terus kurang suka, terus dia bilang dia mau melanjutkan karena melihat ada opportunity, ada kesempatan yang bagus di sini. Catherine, Okay, you can continue. Okay, continue, por favor. Hey, baby. Una vez identificado los dos perfiles, le hablaba en una comunicación al networker, considerando que todo networker, así como viene, se va, porque están acostumbrados siempre a negocios que le den resultado, pero cuando descubren que ellos no pueden funcionar en el network marketing, lo dejan y echan la culpa a la oportunidad. Por eso no es muy recomendable, desde mi perspectiva, invitar solo networkers. Once that I identified the two profiles, first of the networker, I saw and I noticed that the networker, yes, it comes and it goes, because if he or she doesn't see any results, he or she is going to leave the opportunity, and also he's going to blame to the opportunity. So that's like what I first identified. So there are two things. He identified himself as networker and as? Yes, as networkers. And as a trader or? No, yes, as networker, the first profile. Oke, jadi Mr. Juan ini mengidentifikasi dirinya sebagai seorang networker. Jadi makanya dia memang menjalankan. Jadi mungkin agak ralat sedikit. Sebelumnya dia melihat opportunity networknya. Dan dia melihat ada opportunity lebih besar itu di dunia tradingnya. Profil pertama yang dia identifikasi di dalam dirinya adalah memang dia seorang networker. Jadi dia interest ke sini. Oke, Miss Catherine, you can continue. Okay, continue, por favor. Y por otro lado, tengo el portafolio de los emprendedores, no inversionistas, porque un inversionista pone su dinero a trabajar. Yo le llamo emprendedores porque el emprendedor tiene un dinero guardado o en el banco y le digo, tengo una aplicación que conectas con tu cuenta en un Binance, un criptobanco, y lo pones a trabajar. Este emprendedor nunca se va a ir porque va a seguir haciendo su negocio, pero su dinero va a seguir trabajando 24/7. And on the other side, I have the other profile, that is the entrepreneur. And I want to clarify, it's an entrepreneur, not an investor, because the entrepreneurs have their money saved. And I can tell them, hey, I discovered this app that it's like a crypto bank. And actually you can invest your money and it can keep growing. So actually with this, you know that an entrepreneur will never leave. Oke, setelah dia mengidentifikasi dirinya sebagai networker, dia juga mengidentifikasi dirinya sebagai seorang entrepreneur. Perlu digarisbawahi bahwa dia ini bukan sekedar investor, dia itu entrepreneur, bukan sekedar investor. Dia juga mengajak orang untuk join bisnis ini karena dia mempromosikannya sebagai entrepreneur, bukan sekedar dia invest aja. Okay. Porque si tú llegas a tener una cantidad de portafolio, que es el dinero de las personas que han puesto su dinero a trabajar, y por este lado la red va creciendo, vas a tener dos ingresos. Uno de marketing multinivel y otro de portafolio de trading. And once if you have
a portfolio that is there and a lot of people are collaborating to that, you will have a network that will keep growing because you will have the network marketing working and also the portfolios of these entrepreneurs. Nah, jadi Voy a mostrar mi resultado. Dale. Sorry. Keep going, I'm sorry. sorry, sorry. Oh, go ahead, I'm sorry. Oh, jadi menurut dia dengan dua identifikasi dalam diri dia ini, dua portofolio itu, dia pertama networker dan dia juga entrepreneur, dan dia mengkolaborasikan keduanya itu, jadi usaha dia untuk di Royal Key ini bagus banget, jadi cepat gitu. Voy a mostrar mis resultados en este momento para que compartan y solo decirles lo siguiente. En el primer día logré el B2 junto con mi socio Esteban Ricardo, somos 2 socios. A los 7 días el B3, a los 14 días el B4 y a los 50 días el B5. Y ahora al terminar este mes, B6. So, are there many Royal Key users in Peru now? Oh, Because Indonesia already viral, already everybody know Royal Key. Oke, nanti abis Miss Catherine translate, aku sampein ya. Okay. Okay, Miss Catherine, translate what Mr. Juan said first. thanks. Yes, I'm going to share my results. And before I do it, I'd like to tell you that in the first day of being in Royal Q, I achieved the V2 level with my partner, Esteban Ricardo. And then in the next 7 days, I achieved V3. Then in the next 13 days, the V4. And after 50 days, the V5. And actually for the end of this month, we preview to achieve V6. Jadi sebelumnya dia mau bagiin hasilnya dia selama di Royal Key, progresnya dia bersama dengan satu lagi namanya Mr. Esteban, mungkin hari ini hadir. Mr. Esteban, is Mr. Esteban here? No. Oke. Jadi dia bersama dengan Mr. Esteban di hari pertama, mereka langsung mencapai peringkat V2. Di hari ke-7, mereka langsung mencapai peringkat V3. And then V4 you achieve in how many days? I'm sorry? 14. Dalam waktu 14 hari, mereka sudah mencapai V4. Dan dalam 5 hari, mereka sampai V5. Sekarang mereka lagi tunggu mau mencapai V6. Wow, Indonesia jangan mau kalah ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini sudah menjadi sukses story nih. Gimana di Peru tuh pergerakannya luar biasa. So di Indonesia jangan mau kalah. Karena ini memang bisnis yang besar, betul ya Mr. Bas ya. Di sini tempatnya uang teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oke, so boleh dikasih lihat mungkin testimoninya ya. Solo para terminar, Kat, decirles que hoy los ingresos en 70 días son más de $70,000. Y todo se ha logrado gracias a un sistema automatizado de expansión que manejamos, que tiene embudo, ya escríbele un poquito lo que tiene, porque no nos va a dejar mostrar. Básicamente es eso, los resultados más el sistema que ya después los vamos a mostrar en inglés. Gracias. So the last thing I like to say is like after 70 days of being in the business, our income is more than $70K. And actually this was thanks to all our efforts and also to a system that it's customized for every one of us. Actually, the system have like funnels, also has like your own profile, you can share your contacts, and yeah, we wanted to share that with you and also to be very thankful for this opportunity to share what we have for you. Okay, previously Miss Istia was saying that to Indonesian don't want to lose this opportunity, don't want to miss out from Mr. Juan, because we see that in Peru the enthusiasm is very high. So jadi sebelumnya Miss Catherine sampaikan bahwa dalam 70 hari income dari Mr. Juan sudah sampai $70,000. Wow, $70,000 ya. $1 miliar ya. Como confío mucho en el trading, estamos trabajando con hermanos Verona y actualmente tengo una cuenta de $100,000 con un promedio del 1% diario. Y con eso también.
And actually, the last thing to say, as I trust a lot in the trading, actually, I'm working with Verona Brothers, and actually we have an account that has more than 100K of income, and actually we received the 1%. 100K from a trading alone? $100,000 solamente de trading. No. Yo tengo una cuenta de trading que estoy tradeando y he puesto $100,000 y me está dejando 1% diario con los hermanos Verona. Y al termina con este eslogan que te he puesto en el WhatsApp. No, actually he invested 100K in this account and he's receiving the 1%. Okay, together with Verona's brother. Okay, jadi Mr. Juan ini juga sedang menjalankan akun di mana dia menginvestasikan $100,000 untuk trading dengan Royal Key bersama-sama dengan Verona. Verona tuh ada dua orang, satu sudah V5, satunya lagi masih V4. Dia adik kakak yang saling membantu untuk trading. Jadi mereka juga bersama-sama saling bantu untuk trading di satu account itu. Dan Mr. Juan ini sudah invest 100,000. Yes. And actually, Mr. Juan Ramon would like to finish with a phrase that he likes to share. So let me share that with you. So actually, it is, you are so strong as your circle is, you are as sellable as your profit is, and you are so credible how your trader makes your promise come true. Catherine, the first sentence, I'm sorry. Oh, you are so strong as your circle is. Okay. Hello? Oh, I'm sorry. I'm going to repeat, okay? Yes, repeat. Okay. You are so strong as your circle is, you are saleable as your profit is, and you are so credible how your trader makes your promise comes true. Jadi intinya Mr. Juan mau sampaikan bahwa kalian itu sekuat grup kalian, sekuat tim kalian. Dan kalian juga sekuat para trader yang ada di kumpulan kalian. Jadi maksudnya adalah teamwork gitu. I see. Thank you very much. Okay, so maybe let's please give some message for people out there not joining Royal Q yet. Maybe ya bisa kasih gitu pesan-pesan buat teman-teman nih yang belum bergabung di Royal Q gitu. Okay, Mr. Juan, you can give some tips or a message for people who has not joined Royal Key yet. Maybe you wanna. I'm sorry, can you repeat please? My connection broke a little. We're asking if do you have any message or tips for people who has not joined Royal Key yet? Yes, especially in this Zoom. Because this is for Juan Ramón, ¿tiene algún consejo o algún tip que podría compartir con las personas que aún no se han unido a Royal Q? Sí, claro. Aquí les va. 3 consejos, 3 tips, 3 pepitas de oro. Este negocio te va a enfrentar a ti mismo y tú te vas a dar cuenta tu poder en el camino si es que logras desarrollar tu negocio. Ese es un primer tip. Yes, actually, I have 3 tips. The first one is like in this business, you are going to face yourself. So actually, you are going to find out your power if you grow your own business. Jadi, Juan mau sampaikan 3 tips sebenarnya untuk yang mungkin yang belum join dan yang sudah join ya. Yang pertama adalah dalam bisnis ini itu kita akan menghadapi diri kita sendiri. Kita akan menghadapi kekuatan kita. Kita harus mencari tahu kekuatan diri kita sendiri. You can continue, Catherine. El segundo. Continue, por favor. El segundo tip. Recibirás mucha envidia y mala energía. Tú necesitas activar esa energía. ¿Cómo? Si estás desmotivado, no tienes mucho que hacer, lo que tienes que hacer es te paras, coge los puños y saltas y piensas en algo positivo y todo lo negativo se te va a ir. Solo tienes que renacer. Yeah.
A lo Tony The, Robbins. s- the second one is that for being in this business, you are going to receive a lot of envy or bad energy. So actually, if you feel dismotivated or that you don't want to continue, the first thing you have to do is like to put together your fist, jump and attract all the positive energy. So you are going to convert those bad energies into good ones. Oke, jadi tips yang kedua adalah untuk menang dalam bisnis ini, kalian harus punya energi. Kalian nggak boleh menyerah, dan saat kalian merasa ingin menyerah, kalian kepalkan jari, kepalkan tangan, dan ambil energi positifnya. Jadikan energi negatif itu energi positif. Itu kata Mr. Juan. That's good. Oke, you can continue. Continue. Yes. And then the last, yeah. Y la tercera y la última, abraza tus retos, acércate a tu vision y simplemente sé feliz con lo que tú haces. And the last one, the third and last one is to I'm sorry, and be happy with what you do. Kat, se te cortó todo. Oh, okay. Yes. Can you hear me now? Yes, perfectly. Okay, thanks. And the last one, as I was saying, is like to hack your challenges, also get closer to your vision and be happy with what you do. Oke, yang terakhir adalah sarannya untuk ambil challenge itu, terus hadapi dan bersenang dirilah atas apa yang sudah kalian capai. Thank you so much for the tips ya. Kita dari Royalty Indonesia mengucapkan terima kasih. Gracias por estar aquí. Untuk Mr. Juan and also Miss Catherine, thank you so much. Y ya nos vemos en Bali. Oh, we meet in See you in Bali ya, Bali. Januari ya. See you there. So, jadi ada kabar baik nih buat teman-teman semua bahwa nanti di Januari kita akan ada holiday bareng di Bali buat yang sudah mencapai V4. So, jadi teman-teman ayo kejar, including me ya yang masih V3, kejar V4 sampai Januari nanti. So, I would like to say to thank you so much for Mr. Juan and also Miss Catherine. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. So, jadi thank you. Kita mau lanjut ke sesi Q&A ya. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias por estar aquí ya. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan testimoni dari Mr. Juan yang mana beliau ini adalah V5 dari Peru. Dan tadi kita sudah mendengar juga penuturan dari Jihan ya, sudah bantu kita translate. Thank you so much Mbak Jihan sudah bantu bahwa di Peru ini sangat-sangat viral juga sama kayak di Indonesia dan semua orang sekarang sudah pakai Royal Q. Dari mulai yang memang mereka menjalankan affiliate programnya sampai memang hanya untuk trading karena Royal Q betul-betul membantu sekali untuk kita bisa trading ya, menghasilkan uang. So hari ini ada sesi tanya jawab tapi mungkin karena waktunya juga terbatas, saya batasi tidak terlalu banyak. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk Bang Dul yang sudah menyalakan video dan juga sudah raise hand. Silahkan dibantu operator. Oke. Ya. Selamat malam Bang Dul, dari mana? Saya dari Depok. Oke, dari Depok. Silahkan Bang Dul mau bertanya apa? Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan ke saya. Selamat malam Mr. Bas. Ya, malam Bang Dul. Ya, saya udah join sekitar 10 hari. Jadi gini, saya udah beberapa kali ikut. Memang ya yang di show itu cuan gitu ya. Tapi pada kenyataannya di saya sendiri gitu ya. Di 10 hari ini, mungkin mau ke 11 hari ya. Saya kan deposit sekitar $700. Nah, di hari ketiga keempat itu jadi saya lihatnya di Binance-nya ya. Di Binance-nya itu jadi 705, artinya saya cuan $5 di situ ya. Nah, tapi di Royal Q-nya itu udah sampai $15 gitu ya di Royal, karena kan beda ya. Nah, hari ke-7, ke-8, ke-9, 10 sekarang jadi turun gitu, jadi sekitar 650. Jadi udah malah turun gitu ya. Maksud saya gini,
saya juga pengen ngejalanin mau pakai kode referral gitu. Saya juga pengen nanti ngerekrut, tapi saya juga harus tahu dulu nih gimana sih menyiasati antara yang saya tahu adalah saldo saya itu di Binance gitu. Karena karena di Royal Q itu kan nggak ada perhitungan rugi ya. Jadi dia profitnya yang dihitung ya. Jadi sampai sekarang saya profitnya udah $20 di Royal Q. Tapi di Binance-nya kenyataannya itu malah turun $5 gitu. Ya. Nah, gimana sih nyiasati ini gitu agar saya nanti bisa ngerekrut orang bahwa saya bisa menjelaskannya gitu. Oh, ini mungkin lagi floating loss atau gimana gitu. Strateginya untuk menjelaskan. Gitu, Mr. Bas. Terima kasih banyak. Siap. Sama-sama. Langsung saya jawab atau gimana? Ya, boleh. Silakan langsung dijawab saja. Langsung ya, langsung Bang dijawab Dul. aja nanti lupa. Oke, silakan. Oke, Bang Dul, yang pertama selamat ya, Anda sudah membuat keputusan sama dengan saya ketika saya pertama kali memulai. Saya juga, Bang Dul lebih beruntung, saya mulai dengan $600 ya, sekitar 8 juta. Tapi hari ini kalau bicara Binance, sekarang Binance saya sudah ratusan juta ya. Nah, yang pertama caranya gimana? Bang Dul harus paham dulu. Tapi ini penting ya, mungkin saya perlu menjawab ya, supaya Bang Dul dan teman-teman semua paham. Royal Q, saya ulang, bahwa kita bertransaksi di pasar namanya spot. Ya. Nah, Royal Q itu mencatat murni selisih beli dan jual. Jadi yang tercatat di Royal Q itu sudah murni untung. Sampai sini clear ya, Bang Dul ya. Pertanyaannya, kenapa yang di Binance-nya kok ada beda? Nah, saya ulang nih. Saya menggunakan ilustrasi kita ini pebisnis mobil bekas, Bang Dul. Nah, mobil-mobil bekas itu adalah koin-koin kita. Ya. Kalau sekarang hari ini saya membeli 5 koin atau saya membeli 5 mobil bekas. Ada mobil Avanza, ada mobil Terios, ada mobil Innova dan lain sebagainya. Ya, itu adalah koin kita, begitu ya. Anggap saya beli dengan 100 juta. Saya udah ilustrasikan. Binance mencatat itu real time. Binance mencatat nilai real time. Royal Q mencatat untung beli dan jual. Ya. Nah, di Binance, contoh nih, 5 mobil tadi, saya ulang lagi nih, 5 mobil tadi, mobil pertama, saya beli semua, anggap 100 juta deh, supaya gampang hitung ya, 100 juta. Hari ini, mobil pertama, Innova misalkan, saya jual senilai 110 juta. Saya untung atau rugi, Bang Dul? Untung dong. Ya, 10 dolar kan? 10 juta kan? Nah, Royal Q langsung mencatat Mr. Bas untung 10 juta. Namun Binance tidak begitu. Binance untung 4 mobil yang lain. Kenapa? Karena 4 mobil yang lain tiba-tiba nih, Bang Dul, kita lagi jaga mobil nih. Mobil yang lain ditawar, Mr. Bas, boleh nggak mobil yang kedua 85 juta? Ingat ya, baru nawar. Pertanyaannya, kita sebagai penjual, kita sebagai pemilik mobil, menjual atau tidak, Bang Dul? Tahan dulu. Kita tahan dulu. Namun, si Binance, udah ada yang nawar 85, si Binance menganggap nilai kita lagi turun. Oke. Paham? Ya, nah, ya. Walaupun kita udah untung 10 juta di mobil pertama, tapi mobil kedua ini ditawar 80 juta, mobil ketiga ditawar 75 juta. Belum kita jual, tapi si Binance mencatat nilai kita lagi turun. Itu nggak masalah. Tapi yang untung realnya itu di Royal Q tadi yang 10 juta. Bisa dipahami? Ya. Nah, secara keseluruhan, si Binance menganggap nilai kita koin yang masih kita pegang itu masih turun. Itu nggak masalah. Selama nggak kita jual, maka belum terjadi rugi dan belum terjadi untung. Setuju nggak? Ya, sampai minggu depan saya ketemu Mbak Istia mau cari mobil Innova, saya jual 150 juta. Binance Royal Q mencatat untung lagi koin kedua 50 juta, betul? Ya. Nah, di sini juga Binance juga mencatat. Nah, inilah perbedaan cara melihat keuntungan yang ada di Royal Q dan keuntungan atau catatan keuangan yang ada di Binance. Karena Binance juga menghitung nilai koin yang sedang kita pegang. Walaupun sebenarnya sudah ada selisih. Sudah ada selisih beli dan jual. Karena apa? Karena Royal Q nggak mau duit US dollar kita nganggur, Bang Dul. Iya.
Karena habis kita untung kan dia beli lagi kan. Habis dia untung kita beli Betul. lagi kan. Nah, Betul. pas kita pembelian berikutnya dalam bentuk barang, dalam bentuk koin, dalam bentuk mobil di sini. Nah, Ya. cuman belum ketemu pembeli yang tepat, maka nilainya dianggap turun. Itu Nah, nggak itu masalah. itu bisa nggak sih kejadian itu sampai sebulan nanti, sampai saya ke hari ke-30 itu masih seperti itu, masih bahasa elitnya nyangkut kan gitu ya, bahasa elitnya. Nah, bisa nggak sih kondisi seperti itu sampai sebulan kemudian itu belum juga terjual gitu? Bisa. Bisa aja ya Makanya berarti ya? makanya saya semua leader itu menyarankan Bang Dul dan teman-teman member yang baru menggunakan money management. Jangan sampai kita punya uang 100 juta atau tadi ya $700, Bang Dul nggak mengikuti aturannya. Sehingga apa? Ketika turun, tadi kan saya udah kasih contoh kan, kalau Ya, kita ya. ngikutin, kalau dia turun, sebenarnya Royal Q itu ngikutin harga turun loh. Dia turun lagi ngikutin harga turun. Waktu dia kesempatan naik, dia akan profit. Yang terjadi banyak member itu hanya pasang pas-pasan. Jadi ketika harga turun, robot habis. atau Royal Q tidak bisa membeli ulang. Jadi ketika harusnya dia sini udah bisa untung, Anda nggak bisa taking profit. Nah, jadi saya ingatkan, buat orang yang sudah menggunakan Royal Q, harus paham cara kerja Royal Q. Dia bukan robot ajaib Aladdin yang merubah uang Anda $700 jadi 700 juta. Tapi dia ada proses, Bang. Dia ada proses, nah itu mesti diikuti. Nah, saya berharap orang-orang seperti Bang Jul, Bang Dul, dan kawan-kawan itu hadir ke training tentang robot. Hari itu khusus member. Ya, datang di hari Jumat dan banyak training-training yang dilakukan oleh tim Anda. Lakukan, Anda harus datang. Ya. Iya. Mudah-mudahan Semoga cuan cukup ya. menjawab ya, Bang Dul ya. Oke, thank you. Kalau Makasih. ya, boleh menambahkan cara menghitung aset kita yang sebenarnya ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Aset value kita ditambah floating loss yang sedang berjalan itu ya, itu baru real aset kita karena kita pembelian kita di harga sebelum ada listing, itu baru real dana kita yang asli. Gitu betul nggak, Mr. Bas? Kalau salah tolong dikoreksi. Thank you ya, Makasih ya. Bang Dul. Makasih. Semoga setelah ini market naik terus nggak ada floating dan cuan terus ya. Kalau Thank you. kita di Royal Q nggak usah takut floating selama Ya, settingannya betul. benar. Selama settingannya benar. Justru ketika market bergerak itu profit paling tebel itu kalau di situ tuh, ya. Ketika semua kejemput udah deh. Pokoknya cuan tumpah-tumpah ya. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini di kolom chatting tidak ada yang bertanya. So, jadi aku move lagi ke yang bertanya secara langsung. Karena waktu juga sudah mau jam 9:30. Setuju nggak kalau ini pertanyaan terakhir, Mr. Bas? Mungkin karena tadi kita kan lama dari testimoni ya. Gak masalah teman-teman ya, karena kita selalu ada Zoom setiap hari. Tadi sudah di-share juga sama operator ya untuk basic training di hari Jumat, kemudian untuk business conference-nya di hari Rabu dan hari Minggu. So, pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada Muhammad Iskak. Silahkan Muhammad Iskak. Halo, silahkan mau bertanya secara langsung. Sudah raise hand tadi. Halo? Iya, oke. Kalau tidak ada, saya akan beralih ke pertanyaan yang di kolom chatting. Ini sudah ada yang bertanya ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kang J. Kalau kita melakukan direct referral langsung sebanyak 20 robot, apakah secara otomatis kita berada di V6 sementara jaringan tidak berkembang? Terima kasih atas atensinya. Maksudnya gimana? Referral langsung sebanyak 20? Ya, referral langsung 20 bisa V2 lah. Ya. V2 ya, Pak ya? V2 bisa, ya. V2 itu karena syaratnya 3 direct dan 20 tim. Jadi kalau Anda direct 20 itu masuk kualifikasi sebagai V2. Tapi untuk menjadi V6, Anda harus membangun tim. Anda nggak bisa lakukan sendiri. Dan itu dibutuhkan benar-benar bukan hanya keberuntungan, tapi kerja keras, kepemimpinan, dedikasi, komitmen. Ya, yang paling penting sebenarnya adalah Anda melihat pada prinsipnya yang menjalankan Royal Q dan berhasil di V6, V5, V4 itu nggak banyak dari kita ini orang-orang yang jago kok. Banyak dari kita itu orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang punya komitmen. Itu aja. Ya, kemarin saya dengar langsung sama Mbak Istia kan juga hadir ya. Kita kemarin ada acara di Ozone ya. Kita bisa lihat ya. Iya, di PIK ya. Kita bisa lihat bagaimana leader kita Pak Edric Chang ya. Itu orang yang nggak lulus kuliah, ya, cuman S3, SD, SMP, SMA, ya, tapi dedikasinya luar biasa, teman-teman.
Saya percaya di sini kalau kita bicara mengenai logik dan apa namanya kepintaran, saya percaya banyak dari kita lebih pintar kok daripada Pak Edric. Betul nggak, Mbak Istia? Ya, banyak setuju. dari kita lebih pintar kok, tapi belum tentu sebagian dari kita lebih komit dari beliau. Belum tentu. Iya. Ya. So, bisnis ini sederhana. Kalau Anda sudah melihat bahwa ini adalah bisnis yang benar gitu ya, dan saya melihat bahwa ini adalah bisnis masa depan, teman-teman. Ini adalah cryptocurrency yang sekarang orang baru happening, ya. Dan bukan hanya kripto, tapi blockchain-nya akan merubah wajah dunia 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan kita adalah orang-orang pertama. Kalau Anda tidak menjemput kesempatan ini, Anda hanya akan jadi penonton ketika booming ini terjadi, ya sih. Setuju. So, crypto is the future ya. Oke deh, Mr. Bas, karena waktu juga sudah hampir jam 9:30 ya, kita akhiri saja. Silahkan untuk mungkin memberikan closing statement buat Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini belum bergabung nih. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke inviternya. Kalau ada yang masih kurang-kurang, silahkan mungkin Mr. Bas untuk closing statement-nya. Ya, pertama, I want to thank you to Mr. Juan Ramos and all the colleague, friend from Bolivia, from Peru, from all around the world. And juga saya mau terima kasih kepada Royal Q Indonesia, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Istia. Saya sebelumnya orang yang bergabung di Royal Q, tapi nggak jelas, luntang-lantung gitu ya. Tapi berkat Pak Santoso dan kawan-kawan, saya menemukan support yang begitu luar biasa, pemimpin yang sangat punya hati membangun tim. Ya, dan sistem Royal Q tadi seperti yang saya jelaskan adalah yang bukan menahan dan mendorong orang tetap di bawah. Ya, yang menarik di sistem Royal Q adalah saling mengangkat Pak Santoso yang sudah V6 pun setiap ketemu saya terus memberi motivasi mendorong kita untuk naik ke V6. So teman-teman, mudah-mudahan kalau selama masa pandemi Anda mungkin sering berdoa, Anda meminta jalan, Anda meminta kesempatan. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Mungkin hari ini kita berjodoh dan mungkin ini adalah salah satu jawaban yang Maha Kuasa, yang Esa memberikan jalan buat kita. Ya, saya dan teman-teman hanya bisa menunjukkan jalan, tapi tetap Anda yang harus melangkah. Ya, bahwa Royal Q sudah menyediakan sebuah alat bantu yang sangat luar biasa. Orang yang menghasilkan puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran sudah bisa kita lihat di depan mata kita. Tunggu apa lagi? Ya, kalau nggak bergerak, maka nggak ada orang yang bisa membantu Anda. Saya rasa demikian. Terima kasih juga yang teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Mbak Istia yang selalu setia menemani kita. Terima kasih juga. Dan sampai jumpa di Bali. Ya, yang V4 ke atas. Mr. Juan, see you at Bali. Mr. Bas atas waktunya ya. Thank you. Yes. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Istia juga memohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Dan kita tunggu ya, buat yang belum bergabung di Royal Q, silakan hubungi inviternya dan bisa menjadi bagian dari kita. Salam cuan tumpah-tumpah. Saya Istia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you, Mr. Bas. Thank you, Operator. Thank you, Mr. Juan, Mr. Catherine, and Mbak Jihan. Thank you so much. Thank you. Bye. Salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah.
Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting berikutnya. Royal Indonesia. Out.